stasiun penguapan, kemudian masuk ke stasiun kristalisasi. Yang pertama, memahami proses kristalisasi. PG Krebet baru 1 menggunakan skema masak dengan 3 tingkat, yaitu A, C, dan D. Hal ini dikarenakan kualitas nira mentah dengan HK antara 75% sampai 82%. Adapun skema masakan ACD terdiri dari: yang pertama, masakan A sebagai masakan utama akan menjadi produk dengan bahan utama nira kental dan kler A, sedangkan inti kristalnya dari babonan C atau gula C. Masakan A kemudian diputar menghasilkan gula A1 dan strup A. Gula A1 masuk ke dalam mixer ditambahkan dengan kler SAS atau air agar menjadi magma, kemudian diputar pada putaran SAS yang akan menghasilkan gula SAS dan kler SAS. Kemudian yang kedua ada masakan C. Bahan utamanya adalah nira kental dan strup A dengan babonan D sebagai inti kristalnya, di mana strup A digunakan untuk pembesaran kristal. Masakan C kemudian diputar menghasilkan gula C dan strup C. Kemudian yang ketiga ada masakan D. Bahan utamanya adalah strup A, strup C, dan kler D dengan fondan sebagai inti kristalnya. Strup C dan kler D digunakan untuk pembesaran kristal. Masakan D kemudian diputar menghasilkan gula D1 dan tetes atau molasses sebagai hasil samping. Sedangkan gula D1 masuk ke dalam mixer untuk ditambahkan kler D atau ditambahkan dengan air yang kemudian diputar kembali untuk menghasilkan gula D2 dan kler D. Kemudian masuk ke stasiun kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal dari suatu larutan induk yang homogen. Syarat utama terbentuknya kristal dari suatu larutan adalah larutan induk harus dibuat dalam kondisi lewat jenuh atau supersaturated. Kondisi lewat jenuh adalah di mana pelarut mengandung zat terlarut melebihi kemampuan pelarut tersebut untuk melarutkan solut. Terbentuknya kristal dari nira ini dipengaruhi oleh sifat komponen nira, khususnya sifat kelarutan bahan. Proses kristalisasi didasarkan atas sifat-sifat larutan sukrosa dan daerah-daerah terbentuknya kristal, antara lain, yang pertama larutan encer, yang kedua larutan jenuh atau stabil, yang ketiga daerah metastabil atau metastabil, yang keempat daerah pertengahan atau intermediate, dan yang kelima daerah goyah atau labil. Kemudian ada operasi kristalisasi. Yang pertama, langkah-langkah proses kristalisasi. A. Pembersihan ruang pemanas atau kerengsengan. B. Menarik hampa atau vakum. C. Menarik uap. D. Menarik bahan masakan utama. E. Menambah bibitan. F. Pembesaran kristal. G. Memasak tua. H. Menutup valve. Dan I. Menurunkan masakan. Kemudian, hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil kristalisasi adalah sifat kelarutan sukrosa, mekanisme kristalisasi, sifat komponen non-sukrosa dalam nira dihubungkan dengan proses kristalisasi yang akan terjadi. Kemudian, ini adalah pan kristalisasi atau vakum pen. Pan kristalisasi merupakan alat yang digunakan untuk pembentukan kristal sukrosa dalam sirup atau nira kental. Prinsip memasak dalam pan kristalisasi adalah memanaskan nira dengan suhu rendah di bawah titik didih nira seharusnya. Oleh karena itu, digunakanlah tekanan vakum. Kemudian, ada hal-hal yang mempengaruhi kecepatan kristalisasi. Yang pertama, ada kandungan kotoran dalam larutan atau kemurnian larutan. Semakin tinggi kemurnian suatu larutan, semakin cepat pula proses kristalisasi. Karena kotoran yang terdapat dalam larutan dapat menghambat penempelan molekul sukrosa pada inti kristal yang telah ada.
Kemudian yang kedua ada kadar dekstran dalam nira. Dekstran dapat meningkatkan inversi sukrosa dan meningkatkan jumlah gula reduksi. Keberadaan dekstran juga dapat menyebabkan naiknya viskositas nira. Viskositas nira yang tinggi dapat menyulitkan pembentukan sukrosa sehingga waktu masak yang diperlukan lebih lama. Kemudian ada sirkulasi larutan. Sirkulasi suatu larutan juga bisa dipengaruhi oleh bahan pemanas akibat adanya selisih suhu antara suhu bahan pemanas dan suhu nira. Dengan adanya sirkulasi, maka proses pemanasan akan lebih merata dan besar kristal diharapkan lebih seragam. Kemudian ada problematik dan cara mengatasinya. Yang pertama, dalam proses kristalisasi, masakan harus dipertahankan pada posisi metamantap. Apabila KLJ melebihi daerah metamantap, maka akan timbul kristal baru, dan apabila KLJ di bawah 1, maka kristal akan larut. Apabila telah timbul kristal baru, cara penanganannya dengan mengencerkan kembali masakan dengan ditambah nira kental, atau untuk masakan A, proses penjarangan kristal atau pengenceran dilakukan bertahap agar KLJ masakan tetap terkontrol. Pengontrolan dilakukan dengan analisa sogokan secara rutin. Kemudian yang kedua ada vakum rendah. Bila vakum rendah, maka akan mengakibatkan suhu di larutan naik yang menyebabkan waktu masak bertambah lama dan kerusakan sukrosa bertambah akibat panas yang meningkat. Untuk mengatasi hal ini, penyebab turunnya vakum harus segera diatasi. Kemudian ada problematik yang sering dan cara mengatasinya. Yang pertama itu ada kebocoran trok, khususnya masakan D, sehingga sulit dilakukan taksasi dan berpengaruh pada distributor putaran D1 yang meluap di atas. Diatasi dengan memperbanyak putaran D1 dan berusaha untuk menyesuaikan skema yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada waktu pendinginan yang kurang efektif karena keterlambatan feeding untuk putaran. Masakan yang belum dingin sempurna dipaksa diputar karena jumlah masakan yang telat atau kurang. Kemudian yang ketiga ada masalah yang sering terjadi adalah kekurangan uap yang dapat menimbulkan pasir palsu. Cara mengatasinya adalah dengan pengaturan mulai masak yang baik atau tidak bersamaan serta penggunaan uap yang tepat, maka hambatan dapat diatasi. Kemudian yang keempat ada pasir palsu yang dapat menghasilkan kristal yang tidak sama rata. Timbulnya pasir palsu itu sendiri dikarenakan HK bahan masakan melebihi parameter, tukang masak kurang teliti sehingga kejenuhan masakan tak terkendali, dan sirkulasi bahan dalam pan jelek akibat uap panas kurang. Selanjutnya ada kristalisasi lanjut atau kristalizer. Kristalizer digunakan untuk menampung, mendinginkan masakan, pembesaran lanjutan kristal, dan pengompakan kristal. Hasil masakan yang turun dari pan masakan memiliki viskositas dan suhu yang tinggi yaitu 60 derajat Celcius. Pada alat ini akan terjadi proses kristalisasi lanjut yang disebabkan oleh penurunan suhu hingga 40 derajat Celcius. Dalam proses pendinginan, masakan dalam palung harus selalu bergerak atau teraduk. Untuk dapat memperoleh kelanjutan proses kristalisasi lebih sempurna dan juga untuk mencegah terjadinya penggumpalan kristal, PG Krebet baru 1 memiliki 21 buah palung pendingin dengan masing-masing volume. Lama waktu pendinginan masakan di PG Krebet baru 1. Yang pertama masakan A 2-4 jam, masakan C 8-10 jam, dan masakan D 20-24 jam. Pada masakan D terdapat jumlah palung yang paling banyak. Hal ini dikarenakan meskut D membutuhkan waktu yang lama. Dengan jumlah palung yang banyak diharapkan meskut D dapat overflow dan mempercepat pendinginan.